Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion, karya Johannes Calvin. Buku keempat, bab ketiga, Of the Teachers and Ministers of the Church, Their Election and Office. Tentang pengajar dan pelayan gereja, serta pemilihan dan jabatan mereka. Calvin memulai bab yang ketiga ini dengan penjelasan bahwa Allah tidak memerintah gerejanya secara langsung tanpa sarana manusia. Allah menetapkan pelayan-pelayan sebagai alat untuk membangun dan memelihara gerejanya. Penetapan ini bukan berasal dari kebutuhan Allah, melainkan dari kelemahan manusia. Manusia membutuhkan pengajaran yang nyata dan teratur. Karena itu pelayanan firman Allah merupakan anugerah Allah. Melalui pelayan, Allah menyatakan kehendaknya. Namun kuasa tetap berasal dari Allah sendiri. Karena itulah pelayanan manusia tidak pernah menggantikan kedaulatan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin memberikan pengajaran yang tegas di bab ketiga ini, buku keempat, bahwa Kristus adalah satu-satunya kepala gereja. Semua pelayan tunduk sepenuhnya kepada Kristus. Sekalipun ada jabatan gerejawi itu tidak memberi kuasa absolut kepada pelayan-pelayan gereja. Karena pelayan hanyalah wakil, bukan penguasa dan pemilik gereja. Benar bahwa Kristus memerintah melalui firman-Nya, dan pelayan yang dipanggil diutus untuk melayani di gereja bertugas menyampaikan, bukan menciptakan ajaran. Dengan pengertian yang demikian, otoritas gereja bersifat fungsional. Artinya segala pelayanan harus mencerminkan ketundukan kepada Kristus. Karena itulah, gereja tidak dapat dipisahkan dari pelayanan firman Allah. Gereja hidup karena firman Allah diberitakan, dan tanpa pelayanan firman Tuhan, gereja kehilangan bentuk dan arahnya. Karena firman Allah membangkitkan iman dan menopangnya. Berdasarkan hal ini, Allah menyatakan kehendaknya karena Allah memilih bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan. Pelayan yang dipanggil diutus oleh Allah menjadi sarana Roh Kudus berkarya. Namun efektivitasnya tidak bergantung pada kemampuan manusia, tetapi sungguh-sungguh karena Allah sendiri yang memberi pertumbuhan. Calvin kemudian membahas jabatan gerejawi sebagai panggilan Allah, bukan sekedar fungsi sosial dari sebuah organisasi gereja. Karena memang tidak setiap orang berhak mengajar di gereja, dan Allah sendiri yang memanggil dan menetapkannya. Panggilan ini harus dikenali secara gerejawi. Sebab itulah Calvin menolak individualisme rohani. Sebab pelayanan tidak lahir dari ambisi pribadi. Karena gereja berperan menguji dan mengesahkan panggilan. Hal itu dinyatakan untuk ketertiban sebagai prinsip utama dari pelayanan gerejawi. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin mementingkan pemilihan pelayanan secara sah. Karena pentingnya, pelayan tidak boleh mengangkat dirinya sendiri sebagai pelayan. Pemilihan harus dilakukan melalui gereja, dan prosesnya ini melibatkan doa dan pertimbangan rohani. Karena itulah, praktek gereja mula-mula yang dipraktekkan yang menjadi rujukan dari pemilihan tersebut. Karena pemilihan itu mencerminkan kehendak Allah melalui umatnya. Dengan demikian, jabatan yang akan diemban dijalankan oleh para pelayan memiliki legitimasi rohani. Kekacauan dihindari melalui ketertiban yang Tuhan nyatakan. Kita perlu membedakan antara panggilan internal dan panggilan eksternal. Panggilan internal adalah dorongan hati yang tulus untuk melayani Tuhan melalui gerejanya. Panggilan eksternal adalah pengesahan gereja untuk melayani
Karena itu keduanya, panggilan internal dan eksternal, harus berjalan bersama secara sinergis. Dorongan tanpa pengesahan berbahaya. Pengesahan tanpa panggilan juga bermasalah. Sebab itulah Calvin menekankan keseimbangan keduanya. Dan gereja harus menjaga integritas pelayanan, sehingga pelayan melayani dengan keyakinan dan tanggung jawab. Jabatan-jabatan gerejawi bukan sarana untuk mencari kehormatan dari manusia atau mencari kehormatan diri sendiri. Sebaliknya, jabatan-jabatan gerejawi justru menuntut kerendahan hati dari seorang pelayan demi pelayan. Karena pelayan dipanggil untuk mengabdi, bukan memerintah. Sebab Kristus memberi teladan pelayanan yang merendah. Disinilah kepemimpinan Kristen bersifat pastoral. Sehingga kekuasaan digunakan untuk membangun, bukan menindas. Jabatan gerejawi tidak mengangkat martabat pribadi, tetapi jabatan tersebut mengikat pada pertanggungjawaban rohani seumur hidupnya. Karena itulah Calvin menekankan perlunya ketertiban jabatan dalam gereja. Sebab Allah bukan Allah kekacauan. Dan struktur pelayanan melayani kedamaian dalam gereja dan melalui gereja. Disinilah kita menyadari pentingnya ketertiban untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus. Dan Calvin menolak anarki rohani. Karena setiap pelayan memiliki peran yang jelas. Pembagian tugas melayani, pembangunan jemaat, dan gereja mengalami pertumbuhan dalam keteraturan, sehingga terlihat jelas ketertiban menjadi ekspresi ketaatan. Calvin menekankan dan mengingatkan bahwa pelayan tetap manusia yang lemah, mereka tidak kebal terhadap kesalahan, karena itu mereka juga berada di bawah firman Allah. Gereja berhak mengoreksi pelayan, tetapi tidak ada jabatan yang tersentuh koreksi. Firman Allah menjadi hakim tertinggi, karena ini menjaga gereja dari penyalahgunaan kuasa. Pelayanan berjalan dalam kerendahan hati dan ada tanggung jawab yang bersifat timbal balik. Pada bagian bab ketiga buku keempat ini, Calvin menutupnya dengan satu penegasan bahwa Allah memelihara gerejanya dan melalui pelayanan yang sah. Pelayanan adalah sarana kasih karunia. Melalui iman dibangun dan dipelihara gereja yang sejati. Gereja tidak tergantung atau bergantung pada figur pelayan tertentu. Sebab Allah setia melalui struktur yang Ia tetapkan sendiri. Pelayan mengarahkan umat kepada Kristus dan Kristus tetap sebagai pusat segala sesuatu. Karena gereja hidup oleh anugerahnya. Karena itu saudara, Calvin melanjutkan dengan menegaskan bahwa Allah sengaja memilih menggunakan pelayanan manusia untuk merendahkan kesombongan manusia. Dengan menerima pengajaran dari sesama, manusia belajar tunduk pada tatanan Allah dan Allah dapat mengajar langsung, tetapi Allah memilih jalan yang lebih mendidik iman. Karena ketergantungan pada pelayanan firman Allah membentuk kerendahan hati dan gereja diajar untuk menghargai sarana yang Allah tetapkan. Sebab pelayanan bukan tanda kelemahan, tetapi justru di dalamnya terlihat kebijaksanaan Allah. Sebab anugerah bekerja melalui keterbatasan manusia. Pelayanan yang dinyatakan oleh para pelayan firman Tuhan menyadari bahwa pelayan itu tidak memiliki otoritas pribadi atas jemaat. Otoritas para pelayan bersumber dari firman Allah yang mereka sampaikan. Karena ketika pelayan menyimpang dari firman Allah, otoritas itu gugur dan jemaat tidak terikat pada pribadi pelayan tersebut, melainkan pada firman Allah. Disinilah gereja, jemaat, dan para pelayan tidak berada dalam ketaatan buta. Ketaatan orang Kristen selalu bersifat kritis dan alkitabiah. Karena firman Allah menjadi standar tertinggi gereja yang dijaga sehingga tidak terjadi tirani rohani. Perlu dipahami tentang relasi antara pelayan dan jemaat sebagai relasi timbal balik. Pelayan dipanggil oleh Allah untuk mengembalakan jemaat dengan kasih dari Allah. Jemaat dipanggil untuk menghormati pelayanan yang sah. Hubungan ini dibangun di atas firman Allah dan kasih-Nya. Karena itulah saudara, bukan ketakutan yang menjadi dasar ketaatan, melainkan kesadaran akan tatanan
yang Allah nyatakan dan Allah kerjakan di dalam dan melalui gerejanya. Karena ketika relasi ini rusak, gereja melemah, maka ketertiban gerejawi melindungi persekutuan, sehingga Allah dimuliakan melalui kesatuan tersebut. Selain itu, Calvin menekankan bahwa pengangkatan pelayan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Gereja harus menilai karakter dan ajaran calon pelayan, supaya kemampuan mengajar dan kesalehan hidup menjadi kriteria utama. Sebab itulah Calvin menolak penabisan yang didorong kepentingan politik, karena pelayanan tidak boleh menjadi alat kekuasaan duniawi. Sebaliknya, proses yang bijaksana menjaga kemurnian gereja dan gereja bertanggung jawab di hadapan Allah. Sebab itulah kesalahan dalam pemilihan membawa dampak rohani yang serius. Jabatan-jabatan gerejawi harus dibedakan dengan jabatan sivil. Pelayan gereja tidak memerintah dengan pedang, kuasa mereka bersifat rohani dan mereka membangun dengan firman Allah, bukan paksaan. Karena itu gereja tidak mengandalkan kekuatan eksternal. Sebaliknya, Injil bekerja melalui persuasi rohani dan kekeliruan memahami kuasa gereja yang menghasilkan penyalahgunaan. Calvin dalam ini mengingatkan sejarah gereja yang kelam, sehingga reformasi yang ada menuntut pemurnian jabatan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, setiap orang berhak mengajar tanpa panggilan. Tentu hal ini merupakan penolakan dan tentu harus ditolak. Karena kebebasan rohani tidak berarti kekacauan. Dan Roh Kudus bekerja melalui ketertiban. Pelayanan tanpa panggilan merusakkan karakteristik atau pelayan gereja dan gereja itu sendiri. Karena itu, saudara, dalam buku keempat bab ketiga ini, Calvin menentang fanatisme spiritual. Fanatisme spiritual di mana gereja harus membedakan antara karunia pelayanan dan ambisi pribadi. Itulah sebabnya pengujian gerejawi melindungi jemaat di mana Roh Kudus bekerja melalui struktur yang Ia tetapkan. Ketertiban dan roh tidak bertentangan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin menekankan bahwa pelayanan firman Allah adalah pusat kehidupan gereja, dan sakramen bergantung pada firman Allah, serta disiplin gereja juga bertumpu pada firman Allah. Tanpa pengajaran yang benar, semua fungsi gereja melemah, karena pelayan bertugas menjaga kemurnian Injil dan kesetiaan pada ajaran apostolik menjadi ukuran, sehingga gereja hidup oleh kebenaran di dalam kebenaran dan pelayanan menjadi kontinuitas iman. Karena itulah, saudara, tradisi yang ada di dalam gereja atau di luar gereja harus tunduk pada firman Allah. Calvin mengingatkan juga bahwa pelayan tidak boleh mencari keuntungan pribadi. Pelayan bukan sarana memperkaya diri. Keserakahan merusak kesaksian gereja, dan Calvin secara tegas dan keras menolak penyalahgunaan tersebut. Pelayan dipanggil hidup sederhana karena keteladan hidup menguatkan pengajaran. Gereja melihat Injil yang hidup, di sanalah integritas tidak menjadi syarat utama pelayanan. Tanpa itu, jabatan gerejawi kehilangan makna. Pelayan bertanggung jawab di hadapan Allah, mereka akan dihakimi atas pengajaran dan hidup mereka. Jabatan seperti itu tidak memberi kekebalan rohani. Semakin besar tanggung jawab, semakin berat penghakiman. Dan ini perlu disampaikan supaya pelayan sadar dan menuntut diri untuk waspada. Karena pelayan harus hidup dalam pertobatan, dan ketergantungan pada anugerah menjadi kebutuhan harian. Pelayanan dilakukan dengan takut akan Allah. Kesetiaan menjadi panggilan utama, dan kita, Calvin, menutup pembahasan dengan penegasan bahwa pelayanan adalah anugerah bagi gereja, dan melaluinya Allah memelihara umatnya. Karena gereja tidak boleh meremehkan pelayanan, dan Allah bekerja melalui manusia yang Ia panggil. Sebab itulah Kristus tetap kepala gereja, pelayan hanyalah hamba. Dengan demikian semua diarahkan kepada kemuliaan Allah, dan gereja hidup oleh firman Allah dan Roh Kudus. Tatanan ini adalah kehendak Allah. Implikasi teologis yang dapat saya sampaikan dari buku keempat bab ketiga ini. Pertama, gereja bersifat ilahi sekaligus historis. Allah bekerja melalui struktur nyata, dan gereja tidak sekedar komunitas spiritual abstrak, karena pelayanan menjadi tanda kehadiran Allah dalam sejarah. Anugerah yang bekerja melalui sarana itu, sehingga teologi gereja harus menghargai ketertiban. Disinilah spiritualitas tanpa struktur berbahaya, sebab Allah dimuliakan melalui tatanannya. Implikasi teologis yang kedua, dalam konteks kepemimpinan gereja, khususnya gereja masa kini,
Buku keempat bab ketiga menantang kultus figur di mana pemimpin gereja bukan pusat otoritas. Firman Allah tetap yang utama dan jabatan tidak memberi hak mutlak. Akuntabilitas gerejawi menjadi keharusan dan kepemimpinan dilihat sebagai pelayan dan pelayanan. Karena hati menjadi nilai utama, maka gereja dijaga dari penyalahgunaan kuasa. Implikasi yang ketiga, dalam konteks pendidikan teologi, penting pembentukan karakter. Pelayanan menuntut integritas, bukan hanya kecakapan intelektual. Pendidikan teologi harus membentuk panggilan, dan gereja, sekolah teologi harus bekerja sama. Pengujian rohani ini menjadi bagian formasi, karena pengetahuan tunduk pada firman Allah dan pelayan dibentuk untuk melayani. Disinilah terletak teologi melayani gereja. Implikasi yang keempat, dalam kehidupan jemaat, bab 3 ini mengajarkan kepada setiap pembaca sikap seimbang terhadap pemimpin. Jemaat menghormati pelayanan yang sah, namun jemaat juga bertanggung jawab menjaga kemurnian ajaran. Karena ketaatan bersifat kritis dan rohani, maka gereja hidup dalam dialog firman Tuhan. Kesatuan ini dijaga melalui kebenaran, sebab kasih dan disiplin berjalan bersama, sehingga gereja bertumbuh dalam kedewasaan. Dalam konteks masyarakat yang luas, ini implikasi yang kelima yang terakhir, bahwa perbedaan gereja dan negara menjadi signifikan. Gereja tidak mengandalkan kekuasaan duniawi, kesaksian gereja bersifat profetis, sehingga kuasa Injil bekerja melalui firman Allah dan kasih-Nya. Saudara yang kasih dalam Kristus, akhirnya kita tahu gereja melayani tanpa memaksa, dan karena itu tatanan ilahi membentuk kesaksian etis, dan gereja hidup sebagai komunitas alternatif. Kiranya Allah dimuliakan melalui kesetiaan gerejanya. Amin.